Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran TIK. Nah, untuk materi selanjutnya silakan disimak videonya sampai habis ya, jangan di skip. Baik anak-anak, kita sudah masuk di aplikasi PowerPoint-nya. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas membuat presentasi sederhana menggunakan Microsoft PowerPoint dengan diselingi desain. Lalu kali ini Ustadz berikan materi yaitu memberikan transition dan animation ya. Yang pertama adalah kita ke transition. Transition itu apa Ustadz? Transition itu adalah pergeseran dari antar slide. Jadi animasi yang atau gerakan ketika kita mengganti slide. Contohnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan. Nah, ada animasinya setiap kita ganti slide. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah transition atau transisi dari slide ke slide ya. Lalu Ustadz lanjutkan. Oh iya, maaf Ustadz lupa, Ustadz belum memberitahukan caranya ya. Oke, kita masuk ke menu transition anak-anak. Nah, kalian lihat di panah ini ada banyak sekali transition. Kalian bisa pilih transition mana yang kalian suka. Tapi ingat, setiap versi dari Microsoft PowerPoint transitionnya ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Jadi yang Ustadz gunakan adalah Microsoft PowerPoint 2013. Di 2013 transitionnya adalah sebanyak ini. Nanti di versi lebih terbaru lagi transitionnya lebih lengkap lagi atau lebih banyak. Nah, yang Ustadz pakai adalah menggunakan honeycomb ya. Jadi transitionnya seperti sarang lebah ya kan. Jadi setiap kali ganti slide menggunakan honeycomb. Sekarang Ustadz coba ganti dari honeycomb menjadi mungkin kita pilih yang mana ya. Oke, yang ini aja, thread. Nah, seperti ini. Lalu kalau ke slide selanjutnya, karena sudah Ustadz setting dari awal semuanya honeycomb, slide pertama thread, kita coba lihat. Nah, lalu slide keduanya menjadi honeycomb. Oke. Lalu Ustadz, apakah kalau ingin semuanya menjadi thread harus disetting satu-satu? Tidak anak-anak, bisa juga langsung kita ganti semua dengan cara kita pilih dulu ya transitionnya. Contoh Ustadz contohkan memilih thread, lalu pilih apply to all. Jadi nanti semua slide akan memiliki transisi yang sama. Tapi lalu Ustadz, apakah harus sama semua? Tidak. Kalau itu terserah kalian, apakah mau setiap slide-nya sama atau setiap slide-nya memiliki transition yang berbeda. Itu tergantung kreativitas kalian. Baik. Nah, di sini kita juga bisa memberikan suara. Nah, untuk memberikan suara ini Ustadz di sini ada beberapa pilihan ya, nanti kalian bisa gunakan, kalian bisa pilih, karena biasanya tidak menggunakan suara, jadi hanya pergerakan. Nah, Ustadz, duration itu apa? Duration itu memberikan durasi. Durasi di sini adalah waktu yang diberikan ketika memainkan animasi transisinya. Ya, jadi kayak tadi ada sarang lebah itu waktu normalnya 3 detik. Di sini bisa kalian ganti, bisa kalian atur sendiri. Oke. Lalu yang sebelah kanan ini advanced slide, itu maksudnya adalah bisa kita atur apakah pergantian slide-nya menunggu on mouse click atau after sekian detik. Jadi bisa otomatis. Kalau on mouse click itu ketika kita full screen kan ya, seperti ini.
slide-nya akan tetap di sini sampai kalian klik mouse-nya atau kalian tekan panah kanan atau kiri atau atas atau bawah yang ada pada keyboard. Seperti ini. Itu contohnya. Lalu sudah cukup ya. Sekarang kita ke yang namanya animation. Nah, animation ini ada banyak pilihan anak-anak. Nah, kalian perhatikan. Nah, ada yang namanya entrance, ada yang emphasis, ada yang exit. Entrance, emphasis sama exit ini memiliki fungsi yang berbeda. Dimana entrance itu ketika objeknya masuk. Nah, yang kedua emphasis itu ketika teksnya diam. Yang ketiga itu exit ketika tulisannya dari ada menjadi hilang. Jadi animation ini beda dengan transition. Kalau transition itu per slide, setiap slide. Kalau animation ini setiap objek atau satu baris bisa, atau satu gambar atau teks bisa secara terpisah dikasihnya. Ini contoh untuk ini Ustadz kasih contoh ya, tapi sebelum itu Ustadz kasih tahu dulu kalau animation yang biasa dipakai itu adalah entrance, emphasis sama exit itu hampir tidak pernah. Tapi kalau mau dikasih ya silahkan, tapi nanti kalau kalian kasih terlalu banyak gerakan, presentasi bisa menjadi lebih lama dari biasanya. Tapi itu tergantung kreativitas kalian. Oke. Tapi yang Ustadz contohkan adalah yang entrance ya, karena yang sering kita gunakan nanti adalah entrance. Lalu yang Ustadz contohkan pertama adalah per objek ya, per kotak ini maksudnya. Jadi kan setiap kita masukkan teks atau gambar ya, itu ada kotak itu yang bisa jadi isinya tulisan atau bisa jadi isinya gambar. Nah, kita Ustadz contohkan bagaimana caranya memberikan per objek. Kita klik kotaknya sampai kursornya ada tanda panah atas bawah kanan kiri, itu berarti menandakan kita sedang mengklik sebuah objek. Kita klik seperti ini. Nah, Ustadz kasih contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kalian kasih, setelah kalian berikan, kita buka di animation pane. Nah, animation pane ini untuk itu ya, waktu-waktunya, dalam arti karena nanti kan kita bisa ngasih dalam satu dalam satu slide itu kita bisa memberikan lebih dari satu objek dengan animasi yang berbeda dengan waktu yang berbeda ya. Ini Ustadz untuk ngaturnya ada di animation pane. Lalu kalian perhatikan di sini di sebelah timing ini ada namanya on click. Ustadz klik dulu ya. Ada 3 pilihan, ada on click, ada with previous, ada after previous. Dimana on click itu objek yang diberikan animasi tidak akan berjalan animasinya kalau nggak diklik. Nah, kalau with previous itu adalah ketika kita ke slide selanjutnya ya, ada desain. Ada transition berjalan sekaligus dengan animasi dari objek tersebut. Itu yang with previous. Kalau yang after previous itu adalah ketika kita ke slide selanjutnya, lalu transisi muncul, setelah itu transisi selesai muncul, baru animasi tulisannya berjalan. Oke. Untuk durasi ini juga sama. Durasi ini berarti waktunya ya, satuannya detik. Kalau di situ tulisannya 00.50 berarti setengah detik ya, tidak lebih dari 1 detik, kurang dari 1 detik. Oke. Nah, ini contohnya yang on click ya. Ustadz kasih contoh yang on click. Nah, kosong. Kalau Ustadz klik atau Ustadz tekan arah panah pada keyboard seperti ini, nah animasinya langsung muncul.
Ini yang on click. Sekarang akan Ustadz ganti dengan with previous. Nah, seperti ini. Jadi transisi muncul, transisi selesai, dia langsung muncul. Lalu Ustadz ganti dengan after previous. Transition, oh sama. Nah, ternyata sama. Ada ternyata yang lebih membedakan lagi. Sekarang kita ke slide kedua untuk agar contoh lebih tepatnya ya. Nah, Ustadz yang macam-macam bangun ruang ini Ustadz kasih animation fly in. Nah, seperti ini. Lalu untuk gambarnya, oh ada 2 gambar ternyata. Ustadz kasih split. Nah, kalian perhatikan di sini semuanya on click ya. Oh, yang ini juga sekalian deh biar jelas ya. Yang gambar ketiga Ustadz kasih wipe. Nah, kalian perhatikan. Oke, untuk yang tulisan macam-macam bangun ruang Ustadz kasih on click seperti ini. Gambar yang kedua Ustadz kasih after previous. Nah, lalu gambar yang ketiga Ustadz kasih with previous. Jadi berarti nanti itu untuk urutannya ada di animation pane. Nah, kalau animation pane-nya seperti ini, kalian lihat 1 berarti ada urutan 1 gitu ya. Berarti nanti urutannya adalah dimulai dari tulisan macam-macam bangun ruang, setelah itu gambar yang ini, lalu gambar yang keempat. Itu urutannya ya, urutannya. Kenapa kok nggak barengan Ustadz? Karena yang tulisan adalah perintahnya, timingnya on click, lalu 2 gambar ini bukan on click, bukan with previous. Kalau ini with previous, timingnya akan barengan. Nah, kalian lihat timingnya langsung sejajar. Tapi Ustadz ingin memberikan contoh yang lain dulu. Nah, setelah itu Ustadz buat full screen dulu. Nah, kalian perhatikan kosong semua ya. Ustadz on click, maka yang muncul pertama adalah tulisan. Nah, seperti ini. Oke, ini contohnya yang teks itu macam-macam bangun ruang. Lalu yang gambar bangun ruang itu tadi after previous. Kalau gambar yang ketiga tadi with previous. Sekarang Ustadz kasih contoh lagi kalau ketiganya on click. Kalau ketiganya on click, nah di sini lihat, kalian melihat tulisan 1, 2, 3, berarti nanti klik yang pertama yang muncul adalah title, klik yang kedua yang muncul adalah gambar bangun ruang, klik yang ketiga adalah muncul gambar yang berisikan nama-nama bangun ruang. Kita coba. Nah, kosong kan? Ustadz klik, muncul pertama banyak macam bangun ruang. Kenapa yang lainnya nggak muncul? Karena 2 gambar lainnya menunggu untuk klik. Nah, setelah Ustadz klik muncul, lalu Ustadz klik lagi, baru gambar selanjutnya juga ikutan muncul. Jadi seperti itu yang disebut dengan timingnya. Nah, sekarang kita coba ganti kalau with previous semua. With previous semua ya. Kalian perhatikan kalau with previous setelah transition, nah ketiganya langsung muncul secara bersamaan. Oke, sekarang kita coba semuanya menjadi after previous. Nah, kalau after previous seperti ini, sesuai dengan urutannya nanti. Nah, teks dulu, teks kedua. Nah, ini Ustadz nggak ngeklik apa-apa. Begitu full screen, Ustadz diamkan, dia langsung muncul sendiri karena perintah timingnya adalah after previous semua, bukan on click. Kalau on click Ustadz harus tekan dulu baru dia muncul.
Nah sekarang ini kalau apa itu namanya, itu kan tadi mulai dari teks dulu baru gambar. Kalau timingnya kita atur bagaimana ya Ustaz ya? Berarti seperti ini, kalian klik yang ada di animation pen, kalian buat naik dan turun seperti ini. Contoh nih, picture 3 yang isinya gambar bangun ruang ingin kita munculkan pertama, berarti sampai mouse seperti ini, kita klik tahan, kita seret ke atas seperti ini. Lalu kita coba ya. Maka yang muncul duluan adalah gambar bangun ruangnya. Nah, oke. Seperti itu. Jadi timingnya bisa diatur. Mana dulu yang muncul dan lain-lain, itu tergantung kreativitas kalian masing-masing. Oke. Baik anak-anak, untuk materi memberikan animasi ini masih sederhana pada Microsoft PowerPoint sudah selesai. Nah, untuk tugasnya, nah, sekarang seperti ini. Ada 2 cara mengumpulkan tugas. Karena Ustadz pengen tugasnya seperti ini. Tugas minggu sebelumnya, ya pertemuan sebelumnya yang kita membuat biodata masing-masing, itu kalian edit lagi dengan memberikan transition dan animation. Jadi kan isinya cuma 2 slide tuh ya, ada yang 1 slide, ada yang 2 slide. Ustadz pengen jadi 2 slide. Jadi ada yang pertama mungkin biodata diri, slide yang kedua mungkin isinya gambar foto kalian ya, biar Ustadz bisa kenal. Lalu dikasih transition dan animation ya, yang pasti. Nah, cara mengumpulkannya adalah nanti melalui Google Form. Formnya nanti akan Ustadz beritahukan di masing-masing wali kelas kalian ya. Ada 2 cara mengumpulkannya. Mengumpulkan yang pertama adalah PowerPoint-nya kalian save ya, PowerPoint-nya kalian save lalu upload di Google Form. Cara yang kedua adalah kalau kalian belum tahu cara untuk cara menyimpan Microsoft PowerPoint, bisa kalian videokan. Setelah kalian beri animasi, transisi dan lain-lain, kalian videokan saja. Ketika full screen seperti ini kalian videokan, lalu kalian nextkan ke slide selanjutnya. Nah seperti ini. Kalau sudah, video tadi kalian upload ke Google Form yang nanti linknya akan Ustadz berikan ke masing-masing wali kelas. Baik anak-anak, cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.